Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena Yesus itu berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetap syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya.
percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Makin masygulah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita melalui bacaan Injil Yohanes. Tunggu waktu yang tepat. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kabar sampai kepada Yesus bahwa Lazarus telah mati, ia tidak segera bergerak untuk membangkitkan Lazarus. Alkitab mencatat dengan tegas, meskipun demikian, setelah didengarnya bahwa Lazarus sedang sakit keras, ia masih tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Bagi Marta dan Maria, ini adalah keterlambatan yang menyakitkan. Namun bagi Yesus, ini adalah waktu yang tepat. Jika Yesus datang lebih cepat, Lazarus mungkin disembuhkan dari penyakitnya. Tetapi karena Yesus datang saat Lazarus sudah mati 4 hari, maka kuasa kebangkitan dinyatakan. Kedatangan Yesus setelah Lazarus terbaring 4 hari dalam kubur bukan karena Yesus tidak bersolider dengan manusia atau Yesus tidak peduli dengan sesama manusia, melainkan Yesus sedang menyiapkan panggung bagi kemuliaan Allah yang lebih besar. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, dalam realitas kehidupan kita, seringkali kita merasa gagal. Seringkali kita merasa dikecewakan. Kita merasa ditinggalkan oleh sesama. Dan bahkan kita merasa Tuhan tidak peduli lagi dengan kehidupan kita. Karena doa yang kita panjatkan hanya sia-sia, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, entah itu penderitaan, entah itu merasa putus asa, merasa kecewa, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Itu berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, jika kita tetap percaya kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di waktu yang tepat. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, semua pengalaman hidup yang kita alami, baik itu suka maupun duka, terlebih-lebih saat kita mengalami penderitaan, saat kita gagal dalam sebuah usaha, gagal dalam sebuah perjuangan hidup kita, kita tidak perlu merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi tetaplah setia percaya kepada Tuhan, karena di balik apa yang kita alami, Tuhan sedang mempersiapkan hal yang lebih indah dan menunggu waktu yang tepat untuk menggapainya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.